kalau pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk bersama-sama bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami datang meninggikan nama-Mu, dan sekarang tiba saatnya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, hati kami, berikanlah kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi, shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi di hari ini, kita bersama-sama bisa beribadah. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan. Nah, mari bersama-sama setelah kita memuji, memuliakan Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kali ini bersama dengan Kak Lukas. Cerita firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Mengasihi Sesama. Bacaan akan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai 19 dan 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat 18. Sekali lagi judulnya Mengasihi Sesama. Pernahkah teman-teman di sekolah atau mungkin di kampung kalian mungkin ada temanmu yang mungkin cacat tangannya atau matanya atau kakinya sehingga kalian menjauhi. Ya, itu seringkali terjadi ketika ada anak yang cacat bukan malah dikasihi tetapi malah dijauhi. Nah, ceritanya pada pagi hari ini, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengadakan perjalanan ke Yerusalem, menyisir lewat Samaria dan Galilea. Nah, di satu desa, ketika Tuhan Yesus lewat bersama dengan rombongan itu, ada 10 orang yang kena sakit kusta. Nah, orang yang kena kusta itu di Israel mereka tidak boleh kumpul dengan orang-orang lain karena mereka dianggap najis, mereka dianggap kotor. Sehingga kalau mereka seandainya berjalan lalu berpapasan dengan orang, maka orang itu harus berkata, najis, najis. Sehingga orang kusta ini sudah menderita badannya, masih menderita batinnya karena tidak tidak dikasih, tidak diperhatikan, bahkan dikucilkan. Nah, satu kali ketika Tuhan Yesus itu bersama dengan rombongan lewat, mereka saling berpandang-pandangan. Mereka sudah pernah mendengar bahwa Yesus itu bisa melakukan mujizat. Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit, sakit apapun, gitu ya. Lalu mereka saling berpandangan gimana ya. Lalu mereka sepakat, yuk kita datang kepada Tuhan Yesus, ya. Lalu 10 orang itu datang, tapi nanti kita dimarahi oleh orang banyak, kita nanti bisa dilempari dengan batu. Gini, kita tidak usah ke sana dekat dengan mereka, tapi kita nanti dari jauh, ya. Lalu benar, mereka rombongan 10 berjalan, ya, lalu dekat dengan Tuhan Yesus dan mereka berteriak dari jauh, Yesus, Guru, kasihanilah kami, ya. Mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu Tuhan mendengar. Nah, Tuhan mendengar dan akhirnya Tuhan tidak sama dengan orang-orang. Ketika mereka orang-orang yang biasa, mereka kalau ada orang kusta langsung menjauh atau orang itu disuruh pergi. Tapi Tuhan Yesus berkata, ya, ketika mereka minta untuk diberikan mujizat, diberikan kesembuhan, Tuhan Yesus berkata, sekarang pergilah kamu, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Nah, apa yang terjadi? Orang ini saling berpandang-pandangan lagi, loh, kita minta disembuhkan kok, tapi malah cuma disuruh pergi. Tapi apa yang terjadi? Mereka setelah berpandang-pandangan, mereka mungkin saling berkata satu dengan yang lain. Nah, kemudian mereka, oke lah, ayo kita pergi bersama-sama menuju ke imam untuk memperlihatkan diri kita kepada imam. Ya. Lalu mereka 10 itu pergi, ya,
meninggalkan rombongan Tuhan Yesus dan mereka pergi kepada imam. Dan ternyata setelah mereka melakukan akan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan itu, mereka di jalan mengalami kesembuhan. Nah, akhirnya mereka yang sembuh ini mereka sukacita. Ya, mereka senang sekali. Lalu dari 10 orang itu ada yang satu kemudian pergi menjumpai kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, mengucapkan syukur dan terima kasih bahwa Tuhan sudah menolong. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendengar cerita dari sini bahwa Yesus tidak sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau orang-orang di sekitarnya, orang-orang pada umumnya, kalau melihat orang kusta langsung mereka menyingkir atau mereka disuruh pergi. Tapi Tuhan Yesus, Dia menolong, Dia mengasihi kepada siapapun tanpa terkecuali, bahkan itu orang yang kena sakit kusta. Nah, dari firman Tuhan ini kita menarik pembelajaran. Ada 3 hal pembelajaran yang kita bisa petik. Yang pertama, taat kepada Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan, kita taat kepada perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan tadi kita sudah mendengar pada minggu yang lalu, ya, taat kepada Tuhan itu seperti apa? Ya, taat kepada orang tua, taat kepada guru sekolah minggu, atau dimanapun saja ketika kita dipercayakan atau kita bersama dengan orang yang lebih tua, kita belajar untuk menjadi taat. Ya, nurut akan orang yang membina kita, yang merawat kita. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang kedua adalah kita belajar dalam kehidupan kita ini mengasihi sesama kita tanpa pandang bulu. Ya, jangan karena dia miskin lalu kita tidak mau bersahabat, bahkan kita malah membuli dia. Jangan. Tetapi seperti Tuhan Yesus mengasihi kepada semua orang tanpa terkecuali. Dia orang kaya, dia orang miskin, bahkan dia orang yang cacat atau dia orang yang sakit. Tuhan Yesus mengasihi. Seperti Tuhan Yesus mengasihi, mari kita belajar mengasihi. Yang ketiga kita belajar yaitu tahu berterima kasih. Kalau kita sudah ditolong, kalau kita diberi sesuatu oleh teman atau oleh kerabat, oleh siapa saja, mari kita belajar bukan seperti yang 9 orang. Mereka tidak tahu berterima kasih. Tapi kita belajar dari 1 orang yang datang kepada Tuhan Yesus, di mana dia tersungkur di bawah kaki dan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kita juga belajar dari sini, taulah kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi orang yang mengerti untuk berterima kasih. Ketika kita dikasih oleh opa, papa, nenek, ya, atau siapa saja, kita harus berterima kasih. Nah, firman Tuhan biar ini boleh menjadi berkat bagi kita dan pelajaran yang indah bagi kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini kita akan ayat hafalan diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-12 bagian B. Demikian firman Tuhan, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 12 bagian B, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan teladan bagi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar seperti Tuhan Yesus. Kami tidak seperti orang-orang yang pada umumnya ketika melihat orang yang seperti diceritakan orang sakit kusta, maka mereka menjauhi. Tetapi ajar kepada kami Tuhan untuk kami boleh mengasihi kepada siapapun
orang yang ada dekat dengan kami. Apalagi itu orang-orang yang cacat, apalagi itu orang-orang miskin. Tuhan ajar kepada kami untuk kami bisa melakukan kasih seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Terpujilah namamu, kami bersyukur bahwa kami masih diberi kesempatan sampai pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.